Jadi yang diproduksi di Indonesia ini adalah laptop yang untuk kebutuhan B2B. Tapi ini blue screen. Blue screen. Jumpa lagi di Activity. Ya, jumpa lagi di Tech Podcast. Dan kali ini kita mau bahas mengenai satu hal yang unik nih. Kita melihat kemarin Asus itu udah bikin laptopnya di Indonesia. Nah, supaya lebih jelas lagi nih soal Asus bikin laptop di Indonesia. Nah, sudah ada di depan saya nih perwakilan dari Asus dan dari Microsoft juga. Jadi kita mau bahas langsung. Soalnya laptopnya pakai Windows ya. Betul. Windows Pro. Pakai Windows Pro. Harus Pro banget nih. Harus dong. Harus ya? Soalnya kan ini produknya berkomersial kan ya. Komersial. Ini produk komersial. Berarti jualannya B2B. Mostly B2B. B2B, bisnis buat yang nggak ngerti ya, komersial atau B2B ini dijualnya dari perusahaan ke perusahaan. Jadi bukan ke kalian, bukan. Ya kalau kalian orang IT perusahaan ya kemungkinan besar begitu, atau procurement perusahaan ya begitu. Jadi yang diproduksi di Indonesia ini adalah laptop yang untuk kebutuhan B2B. Kebutuhan B2B dengan segmen yang untuk TKD ini sendiri ya. Iya. Segmennya tentu si instansi dan government. Instansi dan government karena ada requirement ya, ada keharusan. Betul. Supaya 40% ada kandungan lokal. Betul, gitu. Betul. Ini baru pertama kali dari Asus. Kalau dari historinya sebenarnya tahun lalu, bahkan 2 tahun lalu kita udah punya beberapa SKU atau tipe yang memang kita desain untuk instansi dan pemerintahan. Oke. Hanya saja karena prosesnya memang ternyata butuh waktu dan butuh beberapa untuk mencapai scoring tertentu itu butuh beberapa requirement. Makanya baru di tahun ketiga ini benar-benar kita bisa achieve 40%. 40%. Karena permintaannya 40%. Minimumnya 40%. Minimumnya 40%. Itu yang kemarin kita sempat ngeliput ke Batam itu ya. Betul. Gitu. Makasih Om. Ya kita ke Batam, cuma ngelihat barangnya diproduksi, nggak pegang barangnya. Baru sekarang nih pegang barangnya. Jadi jangan heran saya lihatnya pakai gini. Ini barangnya nih. Sekalian ngetes. Tapi ini blue screen. Blue screen. Serius. Iya. Biru kan? Wah. Iya. Biru kan? Udah deg-degan. Dia bener biru kan? Udah deg-degan. Pak, ini birunya Windows Pro, betul. Bukan Windows 11 Pro, bukan blue screen itu rusak bukan. Tadi sampai sini Om kalau blue screen Om. Potong sampai sini aja ya. Potong aja sampai sini. Enggak lah, ini oke kok gitu. 40% dalam negeri, bahkan handphone butuh waktu lama loh untuk nyampe 40%. Itu dia. Handphone aja lama bertahun-tahun loh. Bertahun-tahun dipaksa gitu baru bisa gitu. Nah ini laptop 40%. Nah untuk mencapai 40% apa sih yang dipenuhi, apa aja sih? Sebenarnya banyak persepsi yang mungkin menganggap 40% itu berarti semua 40% dari laptop itu partnya diproduksi atau disuplai oleh lokal. Padahal 40% itu ada 2 yang menyumbang 40% itu. Oke. Yang pertama itu ya memang kandungan dalam negerinya, kandungan dalam negerinya, which is itu sekitar 25%. Lalu ada yang namanya BMP-nya, BMP apa ya? Bobot manfaat perusahaan. Oke. Itu yang disuplai salah satunya dengan kita memperkerjakan resource dari lokal, termasuk service center juga gitu. Service center? Termasuk service center. Oh, oke. Tuh, jadi tidak semua 40% itu terbentuk dari supply atau kandungan. Gak hanya barang doang ya, bukan hanya barang. Iya sih kalau hanya barang cuma sekali doang. Tapi kan kalau ngegaji karyawan beda. Nah itu dia yang dilihat oleh pemerintah. Itu lebih penting sebetulnya. Iya. Jadi nggak cuma barang doang, tapi barang produk komponennya juga ada yang lokal kan? Ada. Apa justru aja? Ini yang berbeda dari jangan bilang cuma kantongnya doang ya. banyak kok. Persepsi yang maksudnya persepsi dari beberapa atau calon user memang menganggap mungkin hanya kemasannya saja. Iya, kardusnya doang kan gitu. Kardus salah satunya, pasti, tapi seperti beberapa industri di Indonesia mungkin pembuat tas, tasnya lokal. Bahkan chargernya pun itu kita udah lokal.
Oh, charger. Di Charger situ nanti lokal. ada headset juga. ada headset. Kita lengkapi dengan headset karena sekarang ya ini tidak hanya untuk memenuhi TKDN, memang kebutuhannya, permintaannya seperti itu. Tolong dong dikasih juga headset gitu. Jadi itu kita yang bisa provide di lokal. Yes. Oke. Jadi tidak hanya kotaknya doang. Tidak hanya Kirain tadi gini kardus, loh, karton. 40% nih paling service center, terus perakitan sama box-boxnya semua lokal gitu kan. Ya udahlah ya gitu kan. Tapi ini berarti ada sampai ada perakitan, terus ada itu juga ya. Ada komponen juga yang lokal. Yes. Berarti made in Indonesianya itu ada di charger juga nanti ya. Bahkan kedepannya si Kemenpar ini mendorong industri baterai itu mau juga harus dilokalkan. lokal. Dan kita memang berharap industri baterainya segera hadir. Lumayan mahal soalnya ya. Iya. Buat kirim-kirim baterai itu lumayan. Betul. Nih, Harus lumayan PR. nggak bisa. Maksudnya bukan mahal om. Lebih lama om. Oh lama. Karena dia harus sea by sea ya. Harus lewat By laut. sea, Ya. Kalau kita butuh cepat, kadang sulit sekali. Untuk Ya. Makanya Kalau buat konsumer biasa, buat konsumen biasa retail, ya udah itu yang paling dibilang kan apa? Tunggu aja sebentar, laptopnya ntar datang lagi 2 minggu lagi gitu kan, atau bulan depan pre-order dulu gampang, itu gampang. Karena satu-satu belinya kamu tunggu aja dulu. Tapi kalau ada B2B perusahaan besar bilang, hey saya beli 500 nih. Maunya saya datangnya besok bisa nggak gitu? Saya mau datangnya minggu depan udah lengkap semua kan susah ya. Itu agak repot ya kalau kayak gitu. Bicara soal produk B2B, saya mau bicara dulu B2B itu selalu pakai Windows Pro. Betul. Ya selalu ya barang-barang buat enterprise buat perusahaan tuh selalu pakai Windows Pro. Dan dari pembahasan-pembahasan yang udah kalau udah urusannya Windows Pro biasanya ada requirement spesial gitu bahwa si laptopnya sendiri tuh harus mencapai level tertentu gitu kan. Yang nggak main asal laptop tempel Windows Pro, nggak bisa gitu juga kan. Betul. Harus ada fungsi-fungsi yang bekerja di situ gitu kan. Ini terlepas dari sebelahnya ada orang dari Asus ya. Saya mau coba jawab saya jujur aja di sini. Emang ini udah mumpuni untuk pakai Windows 11 Pro? Yes, sudah. Udah bisa? Sudah bisa itu. Emang udah oke ya? Ya, karena sudah memenuhi minimum system requirement-nya kan. Harus ada TPM, harus ada secure boot-nya juga. Secure boot gitu ada. ya. Kemudian juga untuk RAM-nya, untuk prosesornya itu udah masuk semua. Udah masuk semua ya? Oke. Bukan karena janjian kan, bukan? Nah, kita lihat speknya om. Jadi kalau misalkan di kita Windows 11 Pro itu, kalau misalkan memang satu requirement itu nggak memenuhi syarat, itu nggak bisa diinstal loh. Misalkan contoh nggak ada TPM-nya. Nah itu biarpun speknya tinggi tapi nggak ada TPM-nya, chip TPM ya nggak bisa diinstal. Nggak bisa, ya Windows 11 kan memang kemarin juga ada syarat itu ya, mau yang upgrade pun nggak bisa gitu. Tapi ini kan atas nama security berarti lebih ketat lagi harusnya ya, karena kan langsung jadi produk jadi gitu. Nah bicara soal keamanan, ya kan sejauh mana sih? Kan dari sisi Microsoft harusnya lebih tahu nih. Nah, sejauh mana nih pengamanannya ini? Udah biar aja dulu yang Asus deg-degan aja dulu nggak apa-apa. Oke, kalau untuk Mas Rifa deg-degan dulu aja nggak apa-apa ya. Kalau aku bicara tentang keamanan, kita ngobrol tentang Windows 11 dulu om. Ya kita ngomong Windows 11 OO dulu, baru kita ngobrol yang Pro-nya seperti apa lagi. Karena yang Home sama Pro itu pasti beda. Ya secara general ya kita untuk di Microsoft, terutama Windows 11 itu kita sudah ada multi level security, mulai dari hardware sampai dengan ke cloud om. Ya dari mulai di hardware-nya kita sudah ada TPM yang tadi kita bicarakan gitu ya, TPM Trusted Platform Module, kemudian kita ada secure boot, kemudian kita juga ada memory integrity untuk men-secure operating systemnya. Kemudian untuk application-nya juga kita ada application guard. Application guard ini jadi kayak semacam untuk dia itu di enterprise punya, ya di enterprise punya. Jadi dia membuat sebuah lingkungan yang terisolasi semacam kayak virtual, sehingga kalau misalnya ada kita download atau kita ada aplikasi yang jalan atau misalnya kita buka file ada berbahaya, maka itu aman karena dibukanya itu di virtual. Gitu. Dia akan diblok langsung. Kemudian juga ada application control. Nah ini juga application control ini kalau misalkan ada aplikasi-aplikasi yang kita mau jalan, tapi ternyata kita oleh Microsoft ini dilihat bahwa
sebenarnya ini tidak dapat dipercaya, tidak desain, maka dia akan diblok. Banyak lagi kayak misalkan ada Microsoft Hello for Business. Ini juga kan kita buat biometrik wajah, atau misalkan kita buat fingerprint. Itu kalau kita lihat di Windows-nya, Windows 11-nya. Tapi kalau kita lihat di Pro-nya, gitu, ada perbedaan lagi Om. Kalau di security ada namanya BitLocker. Ya, BitLocker. BitLocker ini hanya ada di Pro, nggak ada di Home. Okay. Di Home itu adanya namanya device encryption. Bedanya kalau device encryption itu mengencrypt satu device sekaligus. Tapi kalau untuk yang BitLocker kita bisa custom. Dalam arti kita bisa pilih per folder kah atau per drive kah, gitu. Jadi kita bisa atur. Apalagi kalau kita integrated dengan TPM itu lebih kencang lagi Om. Dalam lebih rapat lagi ya. Dalam artian maka pinnya itu di save ke TPM. Dalam artian kalau misalkan ini kita storage-nya kita pindahin ke tempat lain, nggak jalan karena TPM-nya udah berubah gitu loh. Iya. Itu berarti gudangnya dipindahin ya. Tapi tempat naruh kuncinya ditinggal. Maka nggak bisa kebuka. Kalaupun gitu. Dipaksa, rusak, datanya hilang. Iya, hilang. Gitu. Pilihannya kan gitu selalu kan. Mau dipakai, ya udah dihilangin aja, dihapus sekalian. Kan betul. Gitu. Jadi maling dapat produknya, tapi nggak dapat isinya, nggak dapat datanya. Iya. Gitu. Tapi berarti itu ada requirement khusus ya, ada requirement spesial ya, TPM-nya harus tipe yang seperti apa, yang berfungsi seperti apa gitu. Itu di apa ya? Diminta harus ada pada si expert book ini berarti ya. Terus ada apa lagi dari Pro yang beda nih? Ada Windows Information Protection. Nah, ini jadi kalau misalkan kita pakai Pro, kita ada data perusahaan yang masuk ke device kita bisa save. Tapi kalau misalnya kita pakai yang home lah misalkan, maka itu nggak bisa di save Om. Nggak bisa kita taruh di hard drive kita, nggak bisa taruh di external memory kita, nggak bisa taruh di personal cloud kita, tapi baru bisa ditaruh kalau misalkan di company cloud. Kenapa? Ini untuk mencegah terjadi kebocoran data perusahaan baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kemudian juga ada Windows Sandbox. Windows Sandbox ini kayak seperti virtual machine tapi yang kecil lah gitu ya. Jadi kayak semacam lingkungan yang terisolasi. Jadi kalau kita mau ngetes aplikasi atau kita mau ngetes ada ada file-file yang kita curiga ini bahaya apa enggak sih, kita bisa buka di situ. Pakai sandbox gitu. aja. Jadi kalau ada apa-apa tinggal matiin aja gitu loh. Sandboxnya udah nggak ngaruh ke host. Itu untuk di security. Tapi kalau di manajemen ada juga. Kalau misalkan kita bedain sebenarnya intinya apa sih beda Home sama Pro? Aku berani bilang bedanya sebenarnya Pro bisa join domain. Dalam artian Pro itu bisa di manage oleh tim IT dalam hal ini gitu. Dia misalkan contoh untuk membagi resource. Orang ini dengan account ini maka dia akan bisa membuka resource ini, mendapatkan resource ini, ataupun misalkan device-nya itu bisa digunakan untuk aplikasi apa saja. Kayak gitu kan bisa diatur di mobile device management-nya. Kemudian juga kita misalkan mau remote. Kalau di remote hanya bisa di Pro untuk yang hostnya. Tapi kalau kliennya kita bisa gitu, untuk yang di luar Pro. Kemudian juga kalau misalkan kalau kita ada single sign on ya. Single sign on ini jadi kalau kita mau masukin PIN untuk login ke suatu baik itu aplikasi atau apa, itu cukup sekali aja, nggak perlu berkali-kali. Satu kali udah masuk ya, nggak usah. Betul, itu kita pakai Entra ID. Kalau dulu namanya Azure Active Directory, tapi sekarang udah berubah jadi Entra ID. Entra ID, Itu sebagian besar sih itu. Jadi itu semua otomatis ada di dalam benda yang TKD ini udah mencapai 40% ini. Betul. Include ya. Semua Windows yang dulu juga semuanya udah include. Udah include berarti ini memang udah include juga. Iya. Terkait AI. Nah, ini kan hari gini semua pada pakai AI buat bikin laporan mungkin gitu, surat resign mungkin. Macam-macam lah. Biar rapi, jawab email segala macam pada pakai template. Ini ada fitur AI-nya atau ini ada copilot-nya atau gimana nih? Kalau untuk yang device ini
dia ada Copilot-nya. Ada. Tapi harus diupdate dulu Windows-nya. Oh, cuma sekedar update Windows langsung dapat Copilot. Tinggal update Windows-nya, maka nanti akan di pojok bawah kanan itu akan muncul ikon Copilot. Oh iya, nih ada nih. Ada ya, betul. Jadi tinggal diupdate saja. Nah, kalau misalkan device yang lainnya ingin coba dapetin juga Copilot-nya, itu sebenarnya hanya cukup update dan plus minimum requirement-nya itu ya 720 pixel plus sama 4 GB RAM. Berarti HD cukup ya? Cukup. HD dengan 4 GB RAM? Cukup. Udah bisa? Yes. Oh, ini mah udah cukup banget. Nah, ini bukan HD. Ini mah di atas HD. Ya, jadi ini sudah ada Copilot for Windows-nya. Jadi tinggal dipakai aja. Oke. Oh, ini udah bisa lengkap juga ya. Jadi mau pakai yang default ada, mau naik ke Pro juga bisa nih ya. Soalnya nih ada nih Get Copilot Pro-nya juga bisa nih di sini. Kalau mau pakai yang Pro sebenarnya gini, ada perbedaan. Yang Pro itu hanya untuk kalau kita sudah memiliki M365 personal atau M35 family. Oh, kalau jadi mau yang consumer punya, bukan ke situnya ya. Oh, oke. Itu yang consumer punya. Jadi dia pakai Pro bisa. Nah, kalau untuk yang komersial lebih baik karena ini udah Pro, maka dia lebih baik pakai M365 Copilot punya. Gitu. Nah, itu dia lebih banyak lagi fitur-fitur aplikasi di dalamnya. Kalau untuk yang Pro kan cuma ada Excel, Word, PowerPoint sama Outlook. Iya. Nah, kalau untuk di M365 Copilot itu lebih banyak lagi, ada di Teams, ada di whiteboard dan macam-macam. Integrasinya kemana-mana ya. Gitu. Ini salah satu yang saya bisa minta dong kalau misalnya sebagai perusahaan kita beli ini, tolong dong langsung aja diaktifin semuanya gitu. Bisa nggak sih sebenarnya kayak gitu? Iya, kalau misalkan pertama kita harus punya M365 bisnis standar ke atas dulu. Itu dulu. Setelah udah baru kita beli nanti ke Synex untuk license untuk M365 Copilot-nya. Oh, bisa. Ya, Oh, jadi beda ya, bukan ini benar. buat yang consumer ini ya. Ini yang consumer. Oh, kalau untuk yang Pro itu consumer punya. Tapi kalau untuk yang M365 Copilot itu untuk yang M365 Copilot. Oh, oke. Nah, yang preview itu base-nya lah, semuanya lah. Preview buat nyoba awal lah. Buat nyoba di awal. Oh, ini jadi preview dipasang dulu di sini gitu kan. Nanti tinggal tergantung balik lagi ya si perusahaannya maunya apa gitu kan. Oh, saya mau dong semua udah karyawan saya pakai AI semua, pakai Copilot semua. Bisa, tinggal beli aja. Betul. Nggak pusing. Betul. Beli pre-configure dari awal bisa berarti ya. Bisa. Nah, itu kan nggak pusing kan? Iya. Tim IT gabut. Iya. Oke. Jadi ExpertBook yang satu ini udah oke ya buat pakai Windows 11 Pro. Betul. Dan segala macam fiturnya, berarti hardware-nya sudah mendukung. Nah, tadi menarik. Kita bicara ini produknya udah TKDN lokal gitu kan, dan untuk B2B, berarti untuk enterprise. Satu hal yang menarik dari enterprise ini biasanya tadi kan dibahas ya, ada manageability gitu kan. Tapi biasa ada customisasi juga kan. Bisa di custom juga gitu kan. Jadi misalnya ada kebutuhan spesial dari si kantornya mau ngapain. Saya nggak mau USB drive-nya bisa dicolok. Ada kan yang kayak gitu. Ada. Itu bisa. Banyak. Bisa. Itu Jadi bisa. kita sebutnya itu pre-deployment services. Pre-deployment services. Biasanya ketika tim saya mungkin ke user, kita sizing. Dia selain kita mencoba barang device-nya, kita juga akan lihat kebutuhan user itu apa aja di luar spesifikasi. Apakah memang dia menerapkan policy tertentu atau dia menggunakan software tertentu, sehingga selain kita melihat kebutuhan speknya, kita juga bisa langsung coba kompatibilitas produk kita dengan software yang existing dipakai user sehari-hari. Jadi ini bisa dilakukan sebelum barang dikirim. Iya. Oke. Maksudnya sebelum mereka memang deal, dia mau pakai unit dari Asus, ya kita memang benar-benar menjaga supaya kedepannya ketika unit mereka sudah mereka terima, dicoba benar-benar udah tinggal pakai. Dikirim tinggal pakai. Betul. Jangan sampai begitu sampai kok dijalankan aplikasinya crash malah nggak. Nah, iya, kok nggak jalan sih yang ini gitu. Yes, itu insiden yang benar-benar kita nggak pengen terjadi kalau di komersial. Ini yang beda ya antara consumer sama komersial. Kalau komersial tuh bahkan pas dipesan itu kita bisa minta, saya maunya begini gitu kan. Tolong pas datang misalnya wallpapernya udah wallpaper perusahaan semua gitu kan. Terus tolong aplikasi yang mana yang ditampilin di depan. Terus ya seperti tadi kan
Customisasi untuk softwarenya, terus untuk bahkan buat akses ke hardwarenya juga kan. Betul. Nah ini agak beda. Yang sebenarnya dari Microsoft juga mungkin kalau di versi Pro dan yang Enterprise, mereka memang juga bisa menetapkan policy. Ada manageability, ada policy tadi kan. Tapi kan itu mengikat ke account. Kalau yang ditawarkan Asus lebih ke yang mengikat ke device-nya. Alatnya sendiri, ke device-nya tersebut. Kalau tadi kan account kan, si A punya laptop ini, begitu dia login pakai accountnya dia bisa ngapain aja dengan accountnya, itu tergantung si Windows Pro-nya settingnya seperti apa buat dia misalnya Pro-nya. Entranya. Ya, cuman dari sisi hardware-nya itu urusannya Asus. Ya kan? Dan bisa. Kita mau ngapain nih sama ini nih, gitu kan? Ya tadi yang paling sering kejadian tuh USB ya sebetulnya ya. Iya. Itu isu yang paling umum karena ya masing-masing user mungkin habitnya beda-beda gitu. Salah satunya untuk ini benar-benar mencegah ya. Tujuannya mencegah. Jadi kadang-kadang user tuh persepsinya kan beda. Betul. Kenapa sih harus di disable USB-nya atau hanya untuk bisa untuk peripheral aja. Padahal itu tujuan dari IT menurunkan policy tersebut ya untuk mencegah terjadinya insiden. Iya. Betul. Nah, itu kan sudah dari pengalaman. Nah, kalau bicara soal proteksi pencegahan gitu, ada apa aja sih di expert book yang satu ini? By default kita ada 2 kategori untuk utility. Yang pertama memang kita sebutnya Asus Business Manager. Itu kalau di consumer let's say kayak Armoury Crate-nya. Armoury Crate. Itu benar-benar utility yang independen. Maksudnya memang dia digunakan, diutilize oleh si usernya langsung. Jadi dia tidak di-manage oleh IT-nya. Oh, kitanya sendiri. Usernya. Jadi untuk menambah layer proteksi. Contoh kayak USB blocker bisa dari situ. Oh, dari usernya sendiri. Bisa dia tentukan. Terus registry blocker mau dipinjemin ke siapa gitu, gue blok dulu aja USB-nya. Pakai ke sana gitu. Betul. Numpang ngetik gitu. Betul. Bahkan model seperti device encryption sebelumnya sudah ada di Asus Business Manager. Tapi perbedaannya dia kalau di Asus Business Manager itu drive encrypted namanya. Kita kayak bikin satu virtual drive yang hanya bisa dibuka ketika user itu memprovide kredensialnya. Jadi secure drive gitu ya. Iya, secure drive. Dia juga bisa meng-disable fungsi registry editor. Jadi secara otomatis logiknya ketika registry editor di-lock kan dia tidak bisa menambah aplikasi kecuali yang portable. Nah, tapi bisa nambah aplikasi portable ya? Portable kalau misalkan USB-nya udah diblok hanya untuk nggak bisa juga. Iya. Makanya diblokir duluan dari awal. Browsing ya bisa ditentuin juga dia bisa browsing kemana juga. Iya. Kan? Yang lebih advance sih biasanya kalau itu kita ada satu lagi yang memang decentralized. Mobile device managementnya kita juga ada. Walaupun itu sifatnya mungkin add-on. Sama lah seperti di 365 beberapa juga kan memang sesuai kebutuhan user. Dia perlu atau tidak. Jadi benar-benar sebuah perusahaan bisa milih ini mau digimanain ya sesuai dengan kebutuhan si perusahaan itu. Ya betul. Perusahaan besar nggak bisa gitu main kasih laptop aja gitu. Apa kasih laptop gaming nggak ada proteksinya, jebret di sana gitu. Selesai nggak ada yang kerja nanti kan gitu. Nggak apa-apa dikasih laptop yang kenceng. Bisa jadi kalau misalnya kerjanya mungkin ngedit video segala macam gitu kan. Tapi tetap di manage tetap ketahuan. Kamu itu penting banget. Iya itu penting banget kan. Bisa jadi kan pernah dengar ada beberapa perusahaan yang hanya bisa download dari website tertentu gitu. Nggak boleh sembarangan gitu. Kan ada gitu. Policy-nya datang dari mana? Nah itu bisa kerja sama dari Windows atau dari Asusnya buat itu bisa bisa di manage dari situ. Ya kalau dari Windows 11 Pro-nya kan berarti si IT manajernya bisa lihat ya. Ya bisa. Dia bisa lihat apa yang terjadi gitu ya. Ada lognya, dia pada ngapain gitu kan. Updating juga kan sama ya. Ngupdate Windows juga bisa kan di remote juga gitu kan. Gitu. Jadi bisa tuh tiba-tiba ada perintah, tolong ya laptop semua tinggal di kantor. Kecuali kalau mau dibawa pulang ke rumah nggak apa-apa, tapi harus nyambung internet. Mau update nih gitu. Biasanya sih nggak ya tinggal kantor biasanya ya. Kalau itu biasanya memang kalau tim IT itu ada namanya kayak semacam notifikasi teks itu kalau kita tiba-tiba dari IT itu di push bisa ya itu ya. Langsung. Bahkan ada yang ekstrim kalau kita mau combine antara hardware dengan software. Apa tuh? Itu Wi-Fi boot. Jadi ketika user itu booting, itu di beberapa unit komersial kita bisa arahkan ke Wi-Fi tertentu ya. Sekarang kan nggak hanya boot from LAN doang.
boot from network, especially from Wi-Fi itu udah dimungkinkan sekarang. Ya, ketika si device itu bootnya ke Wi-Fi yang tidak di manage, jaringan yang tidak di manage, BitLocker. Oh, BitLocker masuk, iya, semua BitLocker. Sebegitu detailnya, sebegitu posesifnya gitu. Nah, ini yang membuat jangan pernah bandingin harga produk consumer ya versus produk-produk yang dirancang buat B2B atau enterprise komersial seperti ini. Jangan pernah, karena ada terlalu banyak aspek yang mesti dihandle yang kalian nggak bisa lihat. Kalian cuma lihat prosesor, RAM, storage, udah. Cari speednya berapa, ya kan? Layarnya seperti apa? Tidak sesederhana itu. Untuk perusahaan yang besar tidak sederhana itu. Karena jebolnya data itu, waduh, itu bisa, disaster banget itu. Ini laptop kalau dibilang kemahalan 5 juta aja masih terlalu murah, ya kan? 5 juta mau kali berapa laptop? 100. Alah, baru 500 juta. Ya kan? Sekali kena bisa T bunyinya. Apa itu juta gitu kan? Sekali bocor bisa T itu bunyinya, dan bisa bertahun-tahun, bisa sampai rontok perusahaannya kalau bocor data. Betul. Gitu. Jadi yang namanya produk-produk seperti ini wajar sekali emang beda treatmentnya. Jadi jangan kaget ya kalau beda harga. Nggak usah lah julid-julid di bawah tuh bilang-bilang macam-macam, bilang tuh harga segitu. Kalian belajar dulu masalahnya apa aja yang perlu dihandle kalau laptopnya itu memang laptop untuk bisnis. Itu beda banget. Nah, tadi kan bicara keamanan, bicara fiturnya di sini. Garansi gimana garansi? Garansi ini salah satu yang kita bilang incident management juga. Tapi garansi lebih ke memanage insiden yang sudah terjadi. Jadi kalau di perusahaan itu biasanya mereka benar-benar memperhatikan idle time. Ya kan kita tahu. Iya. Semua karyawan itu digaji mungkin perhitungannya per jam. Ketika device dia rusak, nggak bisa dia pakai, otomatis tetap digaji tapi nggak ngapa-ngapain. Betul, idle. Itu salah satu komponen yang mereka sudah masukkan ke dalam project tender. Jadi kalau di perusahaan enterprise biasanya mereka sebutnya total cost of ownership, TCO. Jadi tidak hanya spek, tidak hanya mungkin feature top on di dalam software, tapi juga kecekatan dari servisnya. Makanya identik on-site service itu identik dengan komersial. On-site service. Betul. Oh, ini dapat on-site. Beberapa memang kita buat tidak on-site karena mungkin beberapa partner sudah provide. Karena kalau Asus tidak bisa jual langsung lewat partner. Tapi mostly kalau untuk produk komersial itu on-site service jadi default. Berarti ini bisa jadi dibilang jadi pembeda dengan yang versi consumer. Ya? Defaultnya udah bisa on-site by default. Service. Ada beda lain ketimbang yang consumer? Durasi dari warantinya. Jadi kalau di komersial 10 tahun? Oh enggak ya? itu panjang banget ya. Ya, tapi memang kita dituntut untuk menyesuaikan dengan buying cycle si user. Jadi kalau mereka punya istilahnya produk tersebut harus punya nilai bukunya itu minimal 4 tahun atau 5 tahun. Jadi mereka tidak akan ganti unitnya sebelum buying cycle-nya terpenuhi. Jadi kita yang harus menyesuaikan warranty periodnya tadi. Makanya produk komersial itu bisa di-extend warantinya sampai dengan 5 tahun. Sampai 5 tahun. Termasuk defaultnya 1. Defaultnya itu kita 3 tahun. Lah, defaultnya panjang. Defaultnya aja udah 3 tahun. Defaultnya panjang. Biasanya kan default 1. Ya kan? Terus nanti nambah 1. Biasanya gitu kan. Nambahnya mau berapa? Kita udah gitu. Defaultnya 3 tahun. Dan itu termasuk baterai. Termasuk baterai dan adaptor. Kalau adaptor sih nggak masalah sih. Saya udah lihat banyak yang sudah 10 tahun juga adaptor masih juga bagus. Itu ya. Kalau ngurusnya beres benar-benar sih baik-baik aja gitu, jangan jemur. Baterai 3 tahun sih ketemu ganti sekali tuh, kemungkinan tuh ada tuh. Ketemu ganti sekali kalau 3 tahun. Biasanya kan setelah 2 tahun mulai tuh kalau baterai. Berarti lumayan nekat juga. Sebenarnya untuk user memang dia beli di awal, pokoknya keluar budget di awal, jangan sampai selama itu unit di waranti saya masih keluar budget lagi. Biasanya begitu. Soalnya kan pengeluaran yang benar itu kalau yang disebut capex. Jadi di awal buat beli barang. Jangan masuknya dalam operational cost. Itu berat. Itu layer approvalnya tinggi. Itu berat banget. Itu membingungkan banget itu. Nanti begitu keluar loh, ini kok ada kerusakan yang harus kita bayar sebelum masa warantinya berakhir.
tadi siapa ini yang beli? Kok bisa beli barang seperti ini kan gitu. Berarti up to 5 tahun. Bisa sampai dengan 5 tahun. Kalau Windows tetap ada 5 tahun kan, tidak bakal tidak disupport, tidak pasti. Kalau disupport kebetulan Om, Windows 10 ya, Windows 10 ini kan masih banyak yang pakai Windows 10 ya. Betul. Ini end of supportnya mau per 14 Oktober 2025. Itu sebabnya dipakai 11 ya, tinggal sebulan setahun lagi nih. Iya. Nah ini ya kalau aku pikir sih sekarang udah saatnya teman-teman sudah mulai upgrade ke Windows 11 untuk fiturnya semua. Punya waktu berapa lama kita? Kurang dari setahun sedikit lebih Om. Ya. Setahun lagi ya? Tim IT siap-siap. Setahun lagi. Kalau lewat dari tanggal 14 ini Om, takutnya berarti Microsoft 14 apa nih? 14 Oktober 2025. Oh 2025. Kalau sudah lewat dari tanggal 14 Oktober, berarti Microsoft sudah nggak kasih support lagi, baik support update security, update feature dan lain-lain. Artinya apa? Artinya device kita itu udah nggak dapat lagi Om untuk update security yang bikin device kita rentan nih terhadap serangan-serangan cyber yang. Tapi kan Windows 10 juga udah tua banget sih. Berapa tahun? Iya kan udah lama. Tapi ada PR di situ ya. Jadi untuk Windows 10, karena ada yang masih pakai Windows 10. Ya coba di-upgrade dulu aja, di-upgrade dulu ke Windows 11. Ya supportnya hilang ya. Ya supportnya udah nggak ada. Dulu kan kayak gitu ya, orang bilang wah XP masih bisa gitu kan. Masih oke, nggak usah upgrade gitu kan. Nah itu juga begitu nggak upgrade, ya tiba-tiba masalah muncul. Itu sering tuh kalau misalkan nggak usah lah kita upgrade lagi, beli device baru, ngapain sih Windows 10 masih bisa dipakai. Begitu kena ceger udah nyesal Om. Iya. Gitu loh. Kan kalau data perusahaan kan yang tadi kita bicarakan ya, harganya itu nggak bisa dihitung ama. Nggak bisa. Harga itu tak ternilai. Iya. Karena itu makanya daripada kita hemat sekarang, mendingan kita beli device dari Asus yang terbaru, ya kan ya. Ya sudah salah satu solusi. Itu salah satu solusinya ya, benar. Sebenarnya kalau yang masih pakai Windows 10 dan nyangkut di Windows 10, kalau misalnya mau di scrap atau mau dipakai buat ke penggunaan personal mungkin masih fine gitu. Tapi kalau buat kebutuhannya enterprise perusahaan ngeri sih. Ngeri. Mesti lebih detail emang pelindungannya, apalagi hari gini ya. Iya. Jebolnya kanan kiri banyak banget. Ya ampun, ada aja kan. Tiba-tiba kena disandra aja filenya. Kita bahas yang lain aja. Oke. Ini kalau kita lihat si expert book ini ada beda-beda tipe ya. Expert book ada pembagiannya ya. Betul. Apa aja sih? Saya mungkin samalah dengan kayak di otomotif, kita lebih sebut itu segmentasi. Ya, karena mungkin tiap user mungkin kebutuhannya berbeda. Ada yang mungkin memang dia hanya butuh fungsi esensialnya aja. Seperti yang Bigi ini memang dia seri esensial. Memang hanya memprovide untuk productivity, mostly untuk lebih ke staff back end. Ada juga memang dia tidak hanya butuh untuk computing, tapi dia juga butuh mobility. Nah, mungkin kita di situ provide investment yang lebih tinggi lagi, mungkin material udah kita magnesium, feature-nya lebih ringan. Fitur-fiturnya juga seperti dia support rate atau 4G modul, 5G modul. Support rate di dalam sini. Yes, beberapa set. itu kadang dibutuhkan Om nih. Kan? Mirroring itu kadang udah bisa nggak? Ada lagi yang lebih tinggi lagi di B9 itu memang kita desain buat semua atau segala jenis environment. Karena memang materialnya khusus, dia kita buat dari jenis pemprosesan MOA itu semacam penginjekan molekul ya, sehingga dia lebih tahan terhadap korosi. Jadi dia khawatir usernya itu mau kerja even di tengah laut pun, di tempat pengeboran yang emang environmentnya kadar garamnya tinggi, memang didesain seperti itu. Ada ya? Ada. Nah itu investmentnya beda-beda. Ada penamaan gak sih dari level-level ini? Iya, kita pakai angka sih, kayak ini B. Kalau BG ini kan maksudnya B1 series. Terus kita ada B3, B5 untuk yang ultra thin and light, sama B9 tuh yang tadi saya bilang security dan mobility. Jadi yang B9 ini ada security-nya, ada VPRO dan lain-lain. Jadi itu yang itu versi
atas banget yang udah semuanya full pol. Versi pol-polan. Gitu. B9 ya tadi B9. ya. B9. Ingat ya tim IT B9. Buat Pak Bosnya siapa tahu betul. Kan. Mostly ya user ya. Ya, C-level. Ya, kalau kita sebutnya C-level. Ya buat procurement siapa tahu kan mau menyenangkan hati bos kan. Lah pegang B9 gitu kan. Lo kan ada alasan. Ada. Dari sisi keamanan, betul. Ketangguhan semuanya udah lengkap gitu kan. Jadi data juga aman. Berarti Pak Bos selalu bisa bekerja terus kapanpun dia mau. Nah itu dimanapun itu. Betul. Mau kerja di Bali di pinggir pantai boleh. Iya dong. Itu yang kita antisipasi. Sebetulnya itu kan. Hari gini kan sebenarnya kerja dari mana-mana aja. Bebas bisa. Mau work from whatever lah, wherever gitu bisa. Iya. Dulu kan sempat ada kan tren bukan term lagi WF. Pernah gue sekali lihat, bukan guanya gitu, liatin orang lagi lagi meeting gitu. Bentar gitu. Coba naikin kamera. Gimana tuh? Senyum gitu. Berendam di pinggir pantai dong, kakinya nyelup dia. Buset. Target audiens B9. Nah, tapi kan waktu itu kepikiran, lu gak takut laptop lu karatan gitu, laptop lu karatan, dia gak mikirin. Iya. Nah ternyata kan dari ExpertBook ada. Cuma kalau yang ini versi Essential series. Namanya apa sih? Essential terus? Essential, Ultra Thin and Light. Kayak B9 itu lebih ke yang mobility dan security. Kapan-kapan ya tolong kirim yang B9 kita mau coba. Siap. Siapa tahu kan kita ngetes ntar di pinggir pantai gitu kan. Jadi ada alasan gitu loh buat reviewnya. Iya, pembuktian. Tadi bilangin boleh nih di-rig, jangan. Jangan di-rig, jangan di-rig pengeboran, jangan, ribet banget kehidupan. Di pinggir pantai, mau di Bali ngetes kan ada hawa-hawa pantai gitu. Bisa. Nah, kalau tadi kan soal service, kita bicara soal on-site, yes, ya kan. Nah, PR-nya nih kita tahu ya, apapun itu perbaikan tidak akan selalu mungkin selesai langsung. Betul. Selesai. Kalau nggak langsung selesai, ada pinjaman produk nggak sih? Bisa pinjam dulu gitu ada? Oh iya, kita sebutnya project, mostly enterprise project gitu. Memang kita selalu, walaupun masih sebatas saran, karena itu partner yang memang menentukan. Kalau di komersial partner sebutnya, kalau di consumer dealer buffer unit. Ya, jadi ada persentase yang kita sarankan ke mereka ketika unitnya kapasitas yang user beli sekian, sebaiknya partner membuffer sekian persen. Nah ini lagi ya, coba ya kalian dengarkan lagi ya. Jadi beli laptop buat komersial itu ada saran untuk serep. Ya kalau kalian beli persatuan kan enggak. Jadi jangan protes, kok harganya beda, prosesornya sama, RAM-nya sama gitu. Jangan protes, ada serepnya loh di belakang. Ya bayangin, contohnya kayak kasir salah satu waralaba gitu ya. Ketika dia down, let's say 1 atau 2 jam aja, dia udah tahu kerugiannya. Oh udah. Dia udah tahu kerugiannya sejam itu berapa. Jadi makanya emang buffer itu penting banget. Iya, itu udah parah itu. 1 jam itu udah catat semua begini, semua jadi pelan itu. Yes. Kalau semua jadi pelan tiba-tiba jadi antrian. Nah, gitu kan. Dari garis 3 warna berubah pindah ke yang merah sebelahnya gitu. Kan sebelahnya biasanya dekat-dekat ada tuh. Oh itu kasirnya hidup aja lebih cepat gitu kan. Itu pindah ke sebelahnya. Itu krusial. Gitu. Iya krusial yang kayak begitu. Penting banget. Jadi ada ya, jadi bisa disediakan. Kita tetap masih sebatas menyarankan karena itu memang kebijakan dari perjanjian antara partner dengan user. Iya, tapi emang bisa disediakan seperti itu berarti. Sih. Bicara soal partner user, partnernya siapa sih? Yang jual ini siapa jadinya? Kan Asus tidak menjual langsung sendirian begitu. Sebenarnya kalau partner itu bisa dibilang ya banyak sih Om ya. Sama kayak di consumer kalau hitungannya dealer tuh banyak gitu. Nah cuma kalau kita naik sedikit sebenarnya dari Asus tuh nggak bisa juga memang si partner tuh langsung dari Asus, ada distributornya. Distributornya yang memang paling cakupan luasnya, maksudnya dari sisi jangkauan seluruh Indonesianya ya. Synex Metro Data lah itu ya. Untuk produk ini. Dan nggak hanya ini. Nggak hanya ini. Oke. Untuk produk lain pun yang segmented kayak B9 itu memang cuma mereka yang paling bisa reach sampai ke user. Synex Metro Data. Indonesia berarti. Indonesia. Ya. Oke. Berarti kalau ada yang mau cari tahu kan mesti kontak ke siapa.
Jangan bilang saya nggak tahu cara kontaknya. Googling, gampang. Googling, pasti nemu. Nggak mungkin nggak nemu. Nggak mungkin gitu. Oke, jadi ini barang sudah Indonesia, ya kan? Sudah. Ini ada ini nggak sih? Ada kayak dapat spek-spek kayak spesial untuk kayak military standar atau apa gitu, ada nggak sih kayak begini-begini? Mungkin yang paling terhighlight ya military standar. Kayak ini ada. Semua SKU komersial sampai ke esensial itu semua udah military standar MIL STD 810H. Udah ada. Ntar dulu ya. Ada ya berarti ya? Ada ya. Oke. Ada. Jadi udah dirakit di lokal tuh tidak masalah ya, tetap dapat military standard ya? Tetap. Jangan salah. Mungkin kalau kemarin tim jaga traffic ke pabrik itu juga ada satu ruangan yang memang didesain untuk melakukan pengujian itu. Ada buat banting. Iya, memang ada. Cuman yang saya tidak tahu bahwa itu standarnya ada gitu. Itu kan kalau uji banting semua juga ada, tanpa standar pun ada diuji, jebret dibanting, beres. Oh, beres gitu kan. Tapi kan dapat standar military standar 810H-nya itu yang ada ya. Makanya sebenarnya kadang di komersial ini saya agak kurang setuju karena di referral ke uji banting. Sebenarnya kayak military grade itu yang kita coba lagi-lagi ketahanan dia terhadap environment tertentu, lembab ya kan, panas dingin gitu. Ya. Atau moving dia di mana, ketinggian seberapa gitu. Sebetulnya bukan cuma banting sih. Iya, banyak hal banting. Tapi lebih merepresentatif kan kayak di banting. Iya. Iya betul sih. Makanya pabrik pun kadang-kadang ngasih lihat tempat buat banting. Soalnya kalau ada tamu datang bisa itu dibanting tuh, benar tuh kita udah uji tuh. Iya. Padahal yang lebih serem yang bukan banting. Iya. Yang kelembapan itu lebih serem. Taruh ini di ruangan yang lembab, dipakai kerja begitu. Ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan korosi. Jamur korosi gitu. Kalau nggak siap bubar. Gitu. Apalagi kalau modelnya beli putus. Ya. Wah, jangan. Balik lagi kan. Kenapa saya suka bingung ya, orang-orang suka menyamakan antara beli barang konsumer sama komersial. Kalau komersial itu bukan barang beli putus soalnya. Nggak bisa begitu gitu kan. Itu barang dibeli dari Asusnya belum stop deg-degannya tuh. Betul. Masih terus. Oke, kita harus jaga ini. Ada apa lagi nih? Bedanya kan di situ kerjanya ya. Gitu. Sustain kalau istilahnya. Dia sustain. Ya nggak cuma Asus, Microsoft juga sama pasti itu. Kalau di bagian yang itu pasti sama itu. Kalau yang Windows biasa ya oke lah. Tapi kalau yang gitu kan masalahnya perusahaan-perusahaan besar ini bisa tiba-tiba teriak gitu. Kenapa nih jebol nih? Apa nih gitu kan? Itu kita bisa di blacklist kalau iya bener. Itu yang kita jagain. Iya, soalnya satu kali kena masalah merembet kemana-mana. Betul. Gitu. Tapi so far belum di blacklist dong? Jangan sampai belum. Jangan sampai ya gitu. Jadi cukup menarik. Yang saya pertama kali kaget kemarin pas yang diundang ke sana itu mau dibikin lokal gitu kan. Cuman yang agak kurang batas secara sana itu memang detail tentang si expert book sendiri gitu. Terus ada apa lebih ke arah sudah TKDN gitu. Kalau ini kan beda. Nah, ke depannya apakah cuma expert book tipe esensial doang yang akan lokal, apa akan di TKDN lokal, apa ada yang lain lagi? Ya, lebih ke ini teaser. Teaser. Sebenarnya kita memang fokusnya itu tentu dari sisi manufacturing ya. Kita akan melihat demand tentu, demand kita sehingga kita pede lah untuk memforecast atau supply-nya kita pede. Yang kedua itu tentu kita juga menjawab request dari si user, terutama untuk user-user yang butuh form factor lain. Seperti masih banyak yang butuh PC desktop, all in one PC. Mereka juga ini baru laptop ya, belum I/O, belum desktop juga ya. Itu rencananya kedepannya kita nanti juga akan punya desktop PC dan all in one yang udah kita produksi dalam negeri. Dan semuanya harus pakai Windows 11 Pro. Semuanya itu untuk komersial harus Pro ya. Orang soalnya banyak mikir gini loh, banyak loh yang mikir, wah pakai Windows 11 Pro lebih kenceng. Sebentar saya bilang. Sebentar, ini bukan HP ya. Kalau non pro sama pro, yang pro lebih kenceng, bukan begitu. Bukan, ini fitur gitu. Banyak yang bilang gitu, wah ini lebih hebat nih Windows gua nih yang pro gitu. Nggak di manage semua hebat dari mana saya bilang. Fiturnya lebih ke fitur enterprise, tapi kalau pro ya ketimbang yang biasa lebih di fitur enterprise-nya, lebih ke fitur kantoran lah gitu.
Bukan Office, bukan, beda. Office mah sama aja. Office mah kurang lebih lah, walaupun di Pro ada sedikit ekstra ya, kayak di Teams tuh beda gitu ya. Cuman Pro sama nggak Pro lebih ke fitur-fitur di komersialnya yang beda. Ya itu memang salah kaprah ya kadang-kadang orang-orang. Bahkan Om, kalau misalkan aku sedikit tambahin, tadi kan manage hardware-nya ya. Nah. Kalau di software juga bisa di manage dalam artian kalau misalkan contoh ada sebuah company dia ingin membeli gitu ya device Pro dari disti, let's say Synex gitu ya. Nah nanti Synex akan minta invitation ke tim IT tersebut untuk bisa ngupload hash hardware dari device tersebut ke registry dari Autopilot, sehingga nanti mobile device management dari Microsoft Intune itu dia akan mengkonfigurasi ini device ini untuk siapa, kemudian akunnya siapa, terus nanti OS-nya apa, aplikasinya apa. Nah jadi device itu nggak dikirim ke tim IT Om, tapi device langsung kirim aja ke usernya. Langsung kirim ke user, usernya tinggal unboxing, buka, nyalain, sambungin internet. Nah, udah dia langsung polisinya. Gitu, jadi nggak perlu lagi satu-satu konfigurasi. Kesian tim IT-nya kalau satu orang, misalkan satu perusahaan ya 10 device saja, nggak tidur Om, kesian nantinya. Ayo sudah semua, ayo dihidupin ya, dihidupin. Pak ini belum hidup Pak, saya belum lihat Pak gitu. Pak hidupin, ayo saya mau config semuanya jadi satu. Tetap aja ribet ya. Walaupun bisa sebetulnya kan, semuanya connect bareng, terus mau di-trigger bareng semuanya. Tapi tetap aja ribet. Mendingan sebelum dikirim udah beres duluan. Dan tim IT nggak perlu nyentuh device lagi kan, dia udah untouch lagi kan, udah langsung tim IT tinggal ngurus kalau tiba-tiba ada yang miss. Betul. Udah itu doang. Udah ada yang miss atau mungkin pas pengiriman ada yang jatuh gitu kan. Nah tuh tim IT tuh urusin tuh. Kalau misalnya RAM-nya mungkin ada yang kendor gitu. Nah tuh tim IT tuh urusin kayak gitu-gitu. Tapi kalau suruh ngurusin setup awal memang lama. Satu-satu. Iya. Dulu pernah 500 unit ya dulu kita. 500 unit. Dulu zaman dahulu kala ya. Di cloning satu-satu. Itu rata-rata let's say 1,5 jam per unit gitu. Begadang. 1,5 jam tuh zaman harddisk apa gimana? Kayaknya masih harddisk. Masih harddisk ya? Iya masih harddisk. Tapi ya pennya ketebak lah ke ukur gitu. Gue buat lomba overclock aja ngakluan 20 biji aja lumayan lama loh. Setupnya ya? Iya setupnya lo 20 biji aja lumayan lama loh itu. Itu baru 20 biji. Makanya pas ngeliat kerja tuh, ya oke I feel you ya buat yang ngurusin laptop sampai 500 gitu kan. Ini konfigurasinya open blast. Lah itu konfigurasinya spesifik kan gitu. Betul. Itu lebih rumit lagi dan itu akan jadi mahal karena ya itu tadi ya yang banyak orang miss ya. Kalau misalnya itu dikerjakan sama tim IT-nya, tim IT kan digaji. Tiap jam dia bekerja ngurusin itu gaji cengkring keluar duit. Perusahaannya keluar duit tuh cengkring terus gitu. Karena dia kerjain yang ini dia nggak bisa kerjain yang lain gitu. Nah itu yang banyak orang miss bahwa jam kerja itu kalau ngerjain apa orang ngerjain apa itu sangat dihargai sebetulnya untuk perusahaan besar. Ada hitungannya semua gitu. Bukan nggak ada hitungannya loh. Itu ada hitungannya semua. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan keribetan cuma masalah ngupdate antivirus gitu misalnya satu-satu, itu ntar kirim ke meja saya satu-satu ya. Zaman dulu kan begitu banget ya. Kumpulkan nanti saya update satu-satu antivirus itu. Itu pegel banget Pak. Satu lantai aja pegel. Jangan sampai terjadi lagi gitu kan. Jangan sampai terjadi lagi. Cuma masalahnya ya security-nya harus bisa terjamin kalau sekarang. Ya tadi ya konfigurasi kombinasi antara apa yang ditawarkan di ExpertBook secara hardware. Terus dari Microsoft Windows 11 Pro ya digabung, manageability-nya jadi beda buat perusahaan besar, customization-nya beda, manageability-nya beda, daya tahannya bahkan ternyata beda ya karena ini ada di lini komersial. Betul. Jadi daya tahannya juga beda gitu. Oke. Ini menarik sih melihat bahwa ada laptop yang udah bisa diproduksi di lokal dari lini komersial. Karena ya buat yang kalian nggak tahu mungkin dikatakan seperti laptop biasa banget gitu. Tapi ini sesungguhnya untuk membangun ini, untuk membuat ini sampai deployment ini adalah sebuah laptop yang rumit. Kerumitannya karena
ada permintaan dari customer yang khusus itu yang sudah pokoknya datang udah harus begini. Saya mau taunya si A itu sudah taunya cuma dapat akun itu, si B taunya dapat akun yang ini. Terus semuanya nggak boleh masang flash disk kecuali saya. Tapi ya gitu kan sebenarnya kurang lebih begitu kan. Keadaannya begitu. Dan itu harusnya sudah bukan saya lagi yang ngeset, pokoknya datang saya terimanya udah deploy, kasih ke orang-orangnya, beres gitu. Ya itulah menarik sekali. Tapi yang saya suka bahwa Asus sekarang akhirnya udah ada laptop yang 40% KDN-nya. Jadi sudah benar-benar sudah ada laptop yang memberdayakan resource dari lokal. Dan bahkan kedepannya bakal ada lebih lagi ekstra lagi kayaknya. Pasti ada lagi ya. Harus ada. Harus ada, iya. Iya, kalau nggak ada nggak bisa masuk ke pemerintahan nanti. Tapi ini juga buat kalian yang ada di instansi pemerintahan berarti ada opsi baru, ya kan? Ada opsi baru yang menarik dan itu yang paling penting adalah berkelas dan aman, gitu. Oke, kalau gitu terima kasih untuk semua penjelasannya. Thank you banget udah mau datang dan melanjutkan pembahasan soal laptop yang bisa blue screen ini. Ya blue wallpaper. Blue wallpaper. Copot digantung blue screen ngirim unit. Oke. Lain kali kalau ada yang baru lagi boleh diundang-undang lagi ya. Siap. Oke, siap. Oke, semoga ini semua bisa mencerahkan ke kalian ya. Oke, sip, siap.